Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel gue, Max Pandu. Terima kasih teman-teman yang udah mau balik lagi dan nonton channel ini. Kali ini gue to the point aja ya, biar nggak terlalu lama. Kali ini gue akan bahas yaitu tentang review senapan M4. Mungkin bagi teman-teman yang suka main PUBG, suka main PB, atau suka main game-game yang bentuknya perang, yang FPS, atau yang pokoknya tembak-tembakan lah, pasti udah nggak asing nih sama senjata M4. Nah, M4 itu saudaranya M16, termasuk juga salah satu senjata yang beken lah, populer lah, bahkan di dunia game. Tapi M4 yang gue pakai di sini, gue nggak tahu variannya jenisnya apa. Mungkin generasi baru kali ya. Kayak agak beda gitu sih sama yang di PUBG. Model baru sih kayaknya. Nah, alhamdulillah gue diberikan kesempatan diajak sama temen gue. Alhamdulillah beliau berikan kesempatan gue dan nyuruh gue untuk nyobain senjata api. For the first time in my life, I try to learn about firearm skill. Dan ini sangat menarik buat gue pribadi dan menjadi pengalaman yang mungkin pengalaman berharga ya, karena senjata api itu bener-bener kayak ya lo harus bertanggung jawab di saat menggunakannya, dan makanya kita harus belajar. Dan alhamdulillah gue diberikan kesempatan sama teman-teman dari TNI Angkatan Darat di Batalion Yon Arhanud 1. Di sana gue latihan nembak, tempatnya di Tangerang Serpong. Dan di sana juga diajarkan bagaimana disiplin dan bertanggung jawab saat kita menggunakan senjata api. Kayak gitu. Pertama kali gue megang senjata ini, itu dikasih tahu bahwa senjata ini laras panjang. M4 itu termasuk senjata ringan. Senjata ringan yang dimaksud di sini adalah senjata yang sangat memudahkan penggunanya, yang nggak bikin repot lah. Kayak granat tangan. Selain granat tangan juga pistol, juga termasuk senjata M4 ini juga bukan berarti senjata api ringan yang kayak airsoft gun atau apa, bukan itu maksudnya. Tapi senjata yang bener-bener mudah untuk digunakan gitu. Dan digunakan untuk pertempuran jarak dekat, dimana senjata M4 itu sangat cocok untuk digunakan misalnya kayak pengawal pribadi gitu. Nah itu biasanya juga pakai rifle M4 selain pistol gitu. Gue di awal tuh nggak expect bahwa suara ledakan pelurunya itu segede gitu. Kayak kalau bisa kita dengar petasan, dar gitu kan. Petasan itu kan kalau kita muncratin tuh jaraknya jauh kan di atas gitu. Tapi kalau misalnya ini kayak bener-bener di depan mata lo dan ledakannya tuh deket sama lo gitu. Makanya kayak kita perlu untuk safety pakai kacamata, juga pakai pelindung telinga kayak gitu. Dipanggil Habis. tarik kokang Kokang dulu, lepas, jangan dihantar. Tetap arah ke depan, lepas. Nah, habis lepas dulu magazinnya. Lepas magazinnya dulu. Nggak apa-apa. Lepas dulu magazinnya. pada saat Juga yang gue rasain dari senjata ini sih bener-bener akurat ya. Kayak gue nembaknya jarak deket sih, masih belum yang jauh banget. Dan M4 sendiri ini pun dia jarak efektifnya di 300 meter dengan kecepatan peluru sekitar 900 meter lebih, dan itu dia hanya butuhkan dalam waktu 1 detik. Jadi 1 detik kecepatan pelurunya itu sampai 900 lebih guys. Dan jarak jangkauannya itu bisa
sampai 800 meter. Dan juga maksimum load dari pelurunya di senjata M4 ini itu 30 butir peluru. Dan alhamdulillah gue dikasih kesempatan untuk nyobain peluru yang bener-bener peluru aslinya. Jadi peluru tajam. Pelurunya itu dengan kaliber 5,56 mm. Sebenarnya termasuk jenis peluru yang sadis juga sih untuk M4 ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat videonya pas gue latihan. Iya. Assalamualaikum guys, sekarang apa lagi ada di Cakra Shooting Club di Tangerang. Dan aku mau cobain senjata M4. Nah ini senjatanya. Dia ini termasuk kategori senjata ringan ya bang? Senjata ringan. Senjata ringan. Dan di sini ada dot sight-nya warna merah. Jadi kita telunjuknya itu nggak boleh masuk gini dulu sebelum mau nembak. Jadi kita harus kayak gini dulu. Tapi saya belum ngerti cara pasang magazine-nya. Bang boleh bantu? Boleh. Keringnya. Pasang ya. Iya. Ini kan ada di yang ke depan. Oke. Sampai klik. Oke, klik. Terus tarik ini. Tarik. Lepas. Kok tinggal? Ya, itu karena nggak ada isinya. Oh. Nanti pada saat nembak, jika dia kosong, dia akan seperti ini. Tapi kalau ada pelurunya dia Tapi balik. kalau ada pelurunya dia balik. Oh, I see. Jadi gitu guys. Membaliknya. Oh, ditekan ya. Iya. Jadi di bagian sini ada kayak tombol untuk rilisnya gitu. Dan ini kalau kita tarik, kalau kosong dia akan berhenti. Jadi dia akan balik. Kalau cara lepasnya gimana? Awan tekan pakai penunjuk, pakai ini. Tekan. Otomatis dia akan jalan. Tapi usahakan pegang. Tekan, awal pegang. Nah, gitu. Oh gitu. Karena kalau nggak dipegang dia akan terlempar. Ada tes di belakang. Cara ngisi pelurunya gimana? Cara ngisinya. Ini ditaruh. Ini ya, menunjukkan arah depan. Dengan isi. Tekan ke belakang. Berikutnya sama seperti sebelumnya. Berikutnya sama seperti sebelumnya. Maksimal 40. Ya. Masuk. Tekan sampai klik. Nah, Udah klik. udah. Tarik. Di sini. Di sini ya? Ya. Nah. Mau nyoba silakan tarik dulu. Oh iya. Nah, Belum tarik, dipotong guys. dipotong. Pas. Jangan diantar. Jangan diantar. Oh jadi diantar. Tahan. Tarik dikit. Kan itu udah ada ininya. Lepas. Oh. Turun lagi. Bentar. Ini jangan sampai di sini, nanti kejepit. Nah, di situ. Gitu guys. Boleh. Seperti tadi, di saat dia kosong, ini akan mundur. Tinggal tekanin. Kan? Lepas magasin. Tembaki. Pastikan aman. Silakan simpan. Next. Rasanya itu awal pas mau nembakin kayak takut-takut, tapi begitu udah dirilis pelurunya, dan itu maunya kayak mau nembak lagi. Asik banget. Makasih mas. Cara ngokangnya, jadi di sana kayak harus ditarik, tapi itu nggak boleh diantar. Kayak bener kita tarik, seret, terus habis itu lepas aja, seret, udah lepas. Jangan diantar. Karena apa? Dorongannya itu, tarikan dari per itu ngebantu peluru supaya ngeload berada di tempatnya gitu, berada di tempat dimana dia akan dipukul pelurunya, kayak gitu.
Dan kayak kalau misalnya kita udah bisa ngelihat titik merah di dalam kekerannya itu, ada dot sight warna merah. Kalau kita udah bisa ngelihat itu dan udah kita arahkan ke target yang kita inginkan, baru kita siap, baru tembak. Nah juga sebelum nembak itu penting banget bahwa jari itu pastikan di luar, nggak boleh masuk ke dalam. Karena apa? Karena untuk safety. Jadi kayak misalnya kayak masih ada orang atau masih kayak area belum clear, dalam keadaan senjata udah basah pun kita harus masih di luar. Basah tuh maksudnya dia udah load, udah ada pelurunya, belum dikokang, dan baru kita kokang. Jadi stepnya tuh dari senjata kering kan dia masukin pelurunya, terus kita load magazine-nya, kita masukin, cek. Pas udah basah senjatanya, udah ada pelurunya, tinggal kita kokang, tarik, lepas, cek. Nah itu juga posisi sebenarnya sebaiknya sebelum kita benar-benar siap untuk menembak, jari tuh harus di luar. Posisinya tuh harus seperti ini, nggak boleh masuk kayak gini, nggak boleh siap kayak gini. Karena apa? Itu nanti bisa terjadi kecelakaan. Walaupun di M4 sendiri itu juga ada safety-nya, kayak ada untuk modenya, senjata ini rate of fire-nya berapa. Ada yang mau single burst mode, ada yang semi automatic atau yang full automatic kayak gitu. Nah kita taruhnya di luar dulu kayak gitu, baru nanti kalau udah mau itu udah siap baru masuk dan baru kita tembak kayak gitu. Dengan belajar senjata api ini juga sebenarnya mengajarkan kita untuk disiplin dan untuk patuh sama prosedur, bahwa jangan sampai kita melanggar dari prosedur-prosedur yang sudah diajarkan oleh coachnya, oleh pelatihnya, supaya kita patuhi. Karena apa? Karena itu balik ke safety diri kita sendiri gitu. Karena kita bermain-main bukan dengan senjata abal-abal, tapi senjata beneran yang itu bisa menjadi membahayakan gitu untuk keselamatan. Oh ya, kalau untuk recoilnya sendiri sebenarnya dia punya recoil yang cukup besar karena termasuk rifle assault ya kalau nggak salah, assault rifle atau laras panjang yang memang dia diredamnya ke belakang, mengarah ke popor belakang. Dan ini penting untuk apalagi pemula, bahwa kadang ketika kita nyoba senjata itu biasanya kalau pemula popornya tuh ditaruh di agak bahu sini nih. Dan sebenarnya itu posisinya kurang tepat. Karena apa? Karena recoil dari senjata, daya tolak dari senjata itu bisa menciderai kita kalau misalnya kita naruhnya kurang tepat. Jadi jangan terlalu ke atas ini, karena bahaya, bisa terjadi kecelakaan atau bisa cedera, bisa mencederai tulang di bahu kita di sini. Jadi sebaiknya agak ke bawah, di atas dada, pojok kanan atas kalau yang kanan, kalau yang kidal ya berarti di kiri. Karena apa? Supaya nanti recoilnya bisa keredam sama ada bagian otot atau daging yang di sini. Dan itu lebih aman ketika kedorong recoil. Tapi senjata ini juga sebenarnya udah didesain sedemikian rupa supaya recoilnya itu nggak terlalu kencang. Dan juga di bagian popornya kan pasti ada pernya. Jadi juga terasanya normal aja sih, cuma kayak hentakannya ya perlu kita tahan. Jadi kita harus mendorong juga, mendorong tolakannya. Jadi ketika kita pegang senjata, bagian dada kanan atas kita nih, pojok kanan atasnya itu juga sambil kayak mendorong. Jadi kalau kita mau nembak, mau kita tekan pelatuknya, itu kita sambil dorong. Karena apa? Supaya ngeredam recoil. Fungsinya supaya menjaga akurasi dari senjata itu sendiri, supaya kita tetap tepat sasaran kepada targetnya gitu. Karena kalau recoil yang nggak dijaga, otomatis dia sasarannya akan ke atas gitu, akan jadi berantakan kayak gitu. Alright, sekian video ini. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian seneng konten-konten tentang senjata api, ke depan gue akan coba buat lagi konten tentang senjata api juga. Kalian harus subscribe, like, comment, and share supaya gue bisa lebih semangat bikin videonya. Terima kasih, dadah.